Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas topik mengenai relasi antara birokrasi dan dunia politik. Secara garis besar, video ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kita akan melihat asal-muasal dari istilah birokrasi dan seperti apa kondisi birokrasi pada hari ini. Kemudian yang kedua, kita akan coba memahami mengenai hubungan antara birokrasi dan dunia politik. Dan kemudian di bagian ketiga, kita akan melihat dari relasi birokrasi dan politik tersebut seperti apa kondisinya di Indonesia. Nah, secara garis besar, 3 hal inilah yang akan kita bahas di dalam video ini. Mengenai istilah birokrasi, jika kita ingin menelusuri asal-muasal dari birokrasi ini, kita dapat menyimak dari kajian yang disampaikan oleh salah seorang akademisi atau ilmuwan politik dari Prancis, yaitu Vincent de Gournay. Jadi de Gournay ini adalah salah satu orang yang melakukan investigasi terhadap naskah-naskah atau dokumen-dokumen dari zaman Yunani kuno. Dan dari hasil penelusuran ia menemukan bahwa istilah birokrasi atau birokrasi sebagai sebuah entitas itu sudah dapat ditemukan di era Yunani kuno tersebut. Nah, di periode saat itu, birokrasi ini merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang mengabdi kepada raja. Nah, ada satu hal yang ingin saya sedikit koreksi di sini ya. Mengabdi kepada raja bukan pemerintah, seharusnya mengabdi kepada raja bukan masyarakat. Nah, jadi karena ada orientasinya bukan kepada masyarakat, kondisi ini kemudian memunculkan sentimen negatif dan pandangan yang tidak baik dari masyarakat. Sehingga ketika berbicara mengenai birokrasi di zaman tersebut, ini cenderung dikaitkan dengan hal-hal yang berbau negatif. Dan kemudian di dalam bahasa Inggris juga ditemukan terminologi birokrasi yang kalau coba ditelusuri lagi, asal-muasal katanya adalah dari kata bureau dan kratein yang artinya adalah meja dan kekuasaan. Sehingga kalau kita mencoba memahami makna dari birokrasi di sini, ini dapat dipahami sebagai kekuasaan orang-orang yang berada di balik meja. Nah, selanjutnya kita coba lihat juga pemahaman atau definisi dari birokrasi dari sumber-sumber lainnya. Kalau dari kamus bahasa Indonesia ya, birokrasi ini dapat dipahami sebagai 2 hal. Yang pertama berkaitan dengan sebuah sistem pemerintahan. Yang kedua ini berkaitan dengan cara bekerja atau pekerjaan yang banyak liku-likunya. Kalau kita coba lihat definisi kedua, ini adalah sesuatu yang sebenarnya berhubungan dengan apa yang disampaikan dari de Gournay tadi mengenai pemahaman orang-orang zaman Yunani kuno yang sering mengidentikan birokrasi ini sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang negatif, sehingga definisi birokrasi di Kamus Bahasa Indonesia salah satunya juga diasosiasikan sebagai sesuatu yang negatif, yaitu pekerjaan yang banyak liku-likunya. Nah, selanjutnya di sini juga saya sudah cantumkan salah satu pendapat para ahli. Dari sekian banyak pendapat saya sampaikan di sini pendapat dari Anggara mengenai birokrasi. Jadi menurut Anggara, birokrasi ini merupakan sebuah prosedur dan kemudian yang ada tujuan yang harus dicapai di sini. Nah, dari sekian banyak pendapat mengenai birokrasi tersebut, dapat kita pahami bahwa birokrasi ini merupakan sebuah sistem. Dari sebuah sistem ada keteraturan di sini dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan birokrasi di dalam konteks pemerintahan, tentu birokrasi ini merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mencapai tujuan pemerintahan.
yang tentunya kalau tujuan dari pemerintah, tujuan dalam membuat kebijakan, semua ini bermuara kepada kepentingan publik. Sehingga birokrasi ini memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat umum atau publik. Nah, kemudian kita lihat juga di sini apakah betul birokrasi ini hanya berkaitan dengan pemerintahan. Nah, meskipun istilah birokrasi ini sering sekali ya dihubungkan dengan pemerintahan, tetapi pada faktanya birokrasi ini juga bisa berlaku kepada bentuk-bentuk lembaga lainnya, misalkan organisasi. Tetapi organisasi ini yang sering dihubungkan dengan istilah birokrasi adalah organisasi yang besar, yang memang harus memanage atau mengatur banyak unit di bawahnya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan juga di sini bahwa birokrasi bukanlah sesuatu yang hanya berhubungan dengan pemerintahan saja. Nah, selanjutnya di sini mengenai karakteristik dan juga prinsip-prinsip dasar ideal bagi sebuah birokrasi. Ada 11 ciri di sini ya, yang diharapkan ketika birokrasi menerapkan 11 ciri ini dapat mewujudkan sebuah birokrasi yang ideal. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tetapi saya ambil 1-2 contoh saja. Yang pertama adalah ciri bahwa adanya kerja yang ketat pada peraturan. Kalau kita lihat di dalam konteks pemerintahan, ya, tentu harapannya sebuah pemerintahan yang ideal itu akan bekerja berdasarkan aturan. Ada aturan-aturan yang dibentuk, yang tentu harapannya adalah bagaimana peraturan ini dapat membantu para birokrat ya, atau ASN atau PNS di pemerintahan agar dapat mencapai tujuan dari pemerintahan. Nah, selanjutnya mengenai tugas yang khusus atau spesialisasi. Kita tahu kalau kita mencoba melihat di dalam birokrasi pemerintahan, setiap komponen dari pemerintahan itu mempunyai bidangnya masing-masing. Misalkan seperti contoh lembaga-lembaga negara saja ya, atau kementerian atau instansi. Setiap kementerian atau instansi ini mempunyai bidang mereka masing-masing. Sehingga kolaborasi dari berbagai bidang ini, kolaborasi dari berbagai instansi, ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari politik tadi. Misalkan seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu fokusnya hanya pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan ada lagi Kementerian Kesehatan yang memang spesialisasinya hanya berfokus kepada bidang kesehatan saja. Dan lebih kurang seperti inilah prinsip dasar dan karakteristik dari birokrasi yang ideal menurut dari Syafi'i. Nah, kemudian bagi para ASN ya, atau para orang-orang yang memang bekerja di dalam sebuah birokrasi pemerintahan, prinsip-prinsip ini sangat wajib sekali dimiliki untuk mewujudkan sebuah birokrasi yang efektif dan juga efisien. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih relasi antara birokrasi dan politik. Di slide ini bisa dilihat saya mengambil 2 pendapat ya, dari para ahli. Yang pertama ini dari Woodrow Wilson, yang kedua ini dari Putnam. Nah, dari Wilson menyampaikan yang pertama mengenai politik dan administrasi ya, dan administrasi di dalam hal ini dapat dimaknai sebagai birokrasi. Karena birokrasi pada dasarnya merupakan representatif dari sebuah sistem administrasi. Nah, menurut Woodrow Wilson, politik, kalau menyebut istilah politik ini lebih cenderung kepada aspek formulasi kebijakan, yaitu penyusunan dan perencanaan kebijakan yang biasanya atau lazimnya ini dilakukan oleh para politisi yang sudah dipilih oleh masyarakat. Jadi hasil dari pemilihan umum ya, yang lazimnya ini dilakukan di negara-negara demokrasi, sudah terpilih orang tersebut. Nah, pilihan dari masyarakat inilah atau politikus tersebutlah yang mempunyai andil gitu, di dalam proses penyusunan kebijakan. Nah, sedangkan menurut dia ya, sistem administrasi atau birokrasi itu hanya bergerak pada bidang implementasi kebijakan. Sehingga birokrasi tidak mempunyai peranan penting di dalam penyusunan atau perencanaan formulasi kebijakan.
Mereka hanya bergerak pada tataran penerapan kebijakan. Nah, ini lebih kurang apa yang disampaikan Wilson ya, mengenai relasi antara birokrasi dan politik. Nah, dan menurut Goodnow, politik itu dapat dipahami sebagai expression of the state will. Jadi semacam pandangan ya, atau ekspresi dari apa keinginan negara. Ini yang dimaksud dengan politik. Sedangkan administrasi menurut Goodnow atau birokrasi ya di dalam hal ini adalah lebih kepada eksekutor saja. Jadi sudah ada terlihat ya keinginan dari negara dalam bentuk politik. Nah, sedangkan administrasi hanya mengeksekusi, hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kepada state will tadi. Nah, kalau kita coba tariknya satu kesimpulan dari apa yang disampaikan Woodrow Wilson dan Goodnow, ini terlihat bahwa administrasi atau birokrasi menurut mereka ini tidak terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga mereka hanya bergerak di dalam implementasi saja. Sehingga dapat dipahami juga bagaimana birokrasi ini tidak mempunyai pengaruh yang besar di dalam kebijakan, karena mereka lebih kepada sebuah sistem saja yang melaksanakan kebijakan. Nah, tetapi perlu kita simak juga kondisi hari ini seperti apa. Karena apa yang disampaikan dua pakar sebelumnya tadi itu lebih kurang kondisi ya ratusan tahun yang lalu, ya, seratusan tahun yang lalu. Nah, kalau kondisi birokrasi hari ini dapat dimaknai bahwa sebenarnya birokrasi juga mempunyai peranan penting di dalam proses politik, khususnya di dalam hal implementasi kebijakan. Nah, karena birokrasi ini mempunyai peranan penting di dalam sebuah proses politik, beberapa ahli mengatakan bahwa birokrasi dapat juga dimasukkan ke dalam kategori aktor politik. Dari materi yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu ya, bahwa aktor-aktor politik merupakan kelompok yang mempunyai peranan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Nah, sehingga di sini kalau birokrasi dikelompokkan sebagai aktor politik, berarti birokrasi ini juga mempunyai pengaruh di dalam pembuatan kebijakan. Nah, hal ini juga sejalan dengan beberapa temuan dan beberapa kajian yang mencoba melihat relasi antara birokrasi dan politik. Dapat dilihat dari berbagai studi kasus bahwa ada semacam kecenderungan gitu, bahwa politik ini juga mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para birokrat di dalam birokrasi. Sehingga di sini mulai terlihat ya bagaimana sebenarnya birokrasi itu juga bermain di dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi ini semacam hal yang cukup kontradiktif dari apa yang disampaikan dua pakar sebelumnya tadi. Nah, tetapi kalau kita mencoba melihat lagi ya, seperti apa sih harapan dari masyarakat untuk birokrasi yang ideal? Tentunya birokrasi yang ideal ini adalah tidak berfokus kepada kepentingan kelompok-kelompok tadi. Meskipun ada unsur-unsur politik di dalam birokrasi, ini diharapkan tetap tidak menghilangkan ya, kepentingan dari masyarakat yang merupakan tujuan utama dari birokrasi. Nah, setelah tadi melihat seperti apa hubungan antara birokrasi dan politik, sekarang kita lihat seperti apa kondisinya di Indonesia. Nah, untuk memahami relasi antara birokrasi dan politik di Indonesia, sangat perlu bagi kita untuk memahami masing-masing periode pemerintahan Indonesia sejak era kemerdekaan. Nah, secara garis besar ada 3 periode. Yang pertama ada periode Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan setelah itu Reformasi. Nah, di era Orde Lama ini, di mana Indonesia baru-baru saja merdeka ya, para pegawai negeri sipil atau orang-orang yang bekerja bagi negara ya, untuk negara, untuk pemerintah, pada saat tersebut mereka mempunyai hak gitu, untuk menjadi bagian dari partai politik. Nah, hal ini diputuskan berdasarkan alasan ya, bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak politik yang sama. Nah, sehingga PNS ini mempunyai kesempatan untuk bergabung dalam partai politik.
Nah, namun hal ini tentu mempunyai konsekuensi yang besar karena kita lihat bahwa akhirnya ya dunia birokrasi ini lebih didominasi oleh partai-partai politik. Nah, di zaman Orde Lama tersebut sangat kentara sekali ya. Beberapa kementerian, misalkan Kementerian Agama, didominasi oleh partai politik A. Kemudian kementerian lain juga didominasi oleh partai politik B. Nah, dan lebih kurang seperti inilah situasi birokrasi pada zaman Orde Lama. Kalau kita mencoba melihat dari sudut pandang relasi birokrasi dan politik. Nah, kemudian di Orde Baru terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, itu setiap pegawai negeri sipil dilarang untuk bergabung menjadi bagian dari partai politik. Nah, jadi PNS ini diharapkan netral. Nah, tetapi fakta di lapangan menunjukkan ya, karena ada aturan juga untuk PNS memiliki monoloyalitas kepada organisasi Golkar, ini akhirnya menjadikan posisi PNS ini tetap menjadi bagian besar dari politik. Bahkan di era Orde Baru ini, para PNS ini dan organisasi Golkar menjadi mesin politik dari pemerintah. Karena meskipun organisasi Golkar di sini tidak disebutkan sebagai partai, tetapi mereka mempunyai fungsi sebagai partai politik di dalam pemilihan umum. Sehingga meskipun ada undang-undang PNS wajib netral, tidak boleh menjadi anggota partai politik, tetapi karena ada prinsip monoloyalitas terhadap Golkar, akhirnya tetap menjadikan birokrasi ini erat sekali kaitannya dengan politik di era Orde Baru. Nah, kemudian di era reformasi selanjutnya, tentu perubahannya ini juga sangat drastis ya, jika kita coba bandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Karena di era reformasi dan hingga hari ini juga masih berlaku ya, setiap pegawai negeri sipil itu dilarang untuk mendukung ataupun hanya sekedar terlibat di dalam aktivitas kampanye partai politik. Ya, meskipun setiap pegawai negeri sipil tetap mempunyai hak pilih, tetapi mereka dibatasi oleh undang-undang di dalam aktivitas memberikan dukungan terhadap partai politik atau kandidat-kandidat yang terlibat di dalam kontestasi politik. Nah, bahkan bagi orang-orang yang berprofesi sebagai TNI atau Polri, ini mereka tidak mempunyai hak pilih. Nah, dan semua ini dilakukan adalah untuk mewujudkan sebuah birokrasi yang memang bergerak kepada kepentingan masyarakat, sehingga tidak berorientasi kepada kepentingan kelompok ataupun kepentingan partai. Karena pada dasarnya PNS-PNS inilah atau ASN inilah yang bergerak di dalam birokrasi. Nah, kemudian setelah kita lihat tadi bagaimana sebenarnya kondisi ya birokrasi dan politik di Indonesia pada hari ini, di sini perlu juga dipahami salah satu contoh untuk hubungan birokrasi dan politik yang juga terjadi di Indonesia, yaitu adalah dalam bentuk patronase birokrasi. Nah, menyebut istilah patronase ini bukanlah sebuah terminologi yang eksklusif kepada birokrasi dan politik saja, tetapi ini juga dapat ditemui dalam bentuk hubungan-hubungan lainnya. Nah, pada dasarnya patronase bermakna adalah sebuah hubungan yang tidak sederajat gitu. Di antara satu pihak dengan pihak lainnya ini tidak berada di dalam level yang sama. Nah, komponen atau entitas yang terlibat di dalam patronase ini adalah disebut dengan patron dan klien. Jadi patron ini lazimnya adalah orang-orang, individu atau kelompok yang mempunyai posisi yang lebih tinggi dibanding klien. Jadi mereka mempunyai kekuasaan, mempunyai status yang lebih tinggi. Dan sedangkan klien ini lebih kepada bawahan. Dan dapat dipahami ini lebih kurang seperti relasi antara atasan dan bawahan. Nah, meskipun posisi mereka ini tidak di dalam satu tingkatan yang sama, tetapi hubungan mereka ini saling menguntungkan. Jadi si patron ini mendapatkan benefit, begitu juga dengan si klien juga mendapatkan keuntungan
untuk mereka. Kemudian kita lihat juga di sini bagaimana memahami hubungan patronase ini di dalam konteks birokrasi. Nah, di dalam hal birokrasi tentu patron ini merujuk kepada orang-orang atau kelompok yang mempunyai power. Biasanya ini adalah para birokrat atau kalau di dalam konteks daerah, kepala daerah, para petinggi di dalam birokrasi yang tentu mempunyai kuasa yang lebih jika dibandingkan dengan klien. Atau politikus atau ASN yang mempunyai posisi atau berada di hierarki yang di bawah di dalam sistem birokrasi. Nah, hubungan antara para pejabat dengan bawahannya di dalam sistem birokrasi inilah yang disebut dengan patronase di dalam birokrasi. Nah, untuk lebih mudah memahami mengenai patronase ini, sebagai contoh saya sampaikan di sini adalah bagaimana ya banyak ditemui kasus-kasus di mana kepala daerah ini mencoba memobilisasi para ASN atau bawahannya untuk memilih kandidat atau partai politik tertentu. Nah, relasi antara kepala daerah dengan bawahannya ini di dalam hal memobilisasi untuk pemilu ini merupakan salah satu bentuk patronase. Nah, tentu hubungan ini merupakan hubungan simbiosis mutualisme ya. Keduanya saling mendapatkan keuntungan karena di dalam contoh kasus ini si kepala daerah mendapatkan suara ya. Misalkan sebut saja ada ratusan atau bahkan ribuan ASN bawahannya, dia bisa mendapatkan suara yang banyak dari bawahannya ini. Nah, dan kemudian dari ASN ini biasanya juga mendapatkan keuntungan. Apakah dalam bentuk material ya, atau apakah dalam bentuk uang suap yang diberikan oleh si patron tadi atau dalam bentuk janji-janji politik lainnya, misalkan seperti jabatan atau hal-hal lainnya. Nah, dan relasi antara patron dan klien di dalam birokrasi ini tentu adalah sesuatu yang negatif ya. Karena pada dasarnya birokrasi yang seharusnya berorientasi kepada kepentingan publik atau masyarakat akhirnya malah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan dari para penguasa dan juga klien tadi. Nah, sehingga relasi patronase atau hubungan patronase di birokrasi ini merupakan salah satu hal yang negatif dan seharusnya dihindari gitu. Karena tentu ini sebuah kondisi yang mencegah untuk terwujudnya birokrasi yang ideal. Nah, kemudian kesimpulan, ada beberapa hal sebenarnya yang dapat disimpulkan kalau kita mencoba melihat relasi antara birokrasi dan dunia politik. Pada dasarnya, ini merupakan sebuah kenyataan ya, bahwa berbicara mengenai birokrasi ini tentu erat sekali kaitannya dengan dunia politik. Karena birokrasi juga berhubungan dengan proses pembuatan kebijakan dan juga proses implementasi kebijakan. Dan kemudian juga dapat dilihat meskipun ini semacam kewajaran ya, ada hubungan antara politik dan birokrasi, ada juga hal-hal negatif yang muncul di dalam hubungan birokrasi dan politik ini. Misalkan seperti contoh dari patronase tadi, adanya hubungan antara atasan dan bawahan yang bergerak tidak berdasarkan kepentingan publik, tetapi berdasarkan kepentingan mereka masing-masing. Sehingga ini adalah salah satu hal yang menghambat ya, terwujudnya sebuah sistem birokrasi yang baik dan berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat umum. Nah, jadi berikut inilah referensi yang bisa mungkin teman-teman telusuri lebih lanjut jika ingin memahami memahami lebih lanjut mengenai birokrasi dan kaitannya dengan politik. Baik, kalau begitu saya akhiri video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.